Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang tekanan bagian yang keempat. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi selanjutnya kita belajar tentang tekanan udara. Alat ukur tekanan udara adalah barometer atau B. Jadi tiap perbedaan ketinggian 100 meter, tekanannya akan berbeda 1 cm Hg ya. Di mana B itu nilainya setara dengan 1 atm atau 76 cm Hg atau 101.300 Pa Pascal ya, atau Newton per meter persegi, di mana 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pa dan 1 atm 1,013 bar. Contohnya ini. Sebuah gunung ini terletak dari dasar sampai ke puncak, di mana ini DPL adalah di atas permukaan laut. Titik A adalah di bawah permukaan laut dengan kedalaman HA, dan titik B adalah di atas permukaan laut dengan ketinggian HB gitu ya. Gambarnya seperti ini, dirumuskan sebagai berikut, di mana PB titik B, tekanan di B itu sama dengan B minus HB per 100 M. Jadi setiap naik di atas permukaan laut itu nilainya minus gitu ya, berkurang tekanannya. Dan PA di titik A di bawah permukaan laut nilainya B 11 HA per 100 meter gitu ya. B itu tekanan barometer 76 cm Hg. P-nya tekanan di titik A atau B gitu ya. H itu ketinggian atau kedalaman, satuannya cm atau meter gitu ya. Contoh soal, di suatu tempat tekanan udaranya 74 cm Hg. Berapa ketinggian tempat tersebut dari permukaan tanah? Berarti kita tulis dulu, diketahui P 74 cm Hg. B barometer itu 76 cm Hg ya, tetapan ya ini. Ditanya delta H. Berarti kalau dia itu ketinggian berarti berkurang, minus, berarti P sama dengan B minus delta H per 100. 74 sama dengan 76 minus delta H per 100. Di sini pindah ruas, delta H per 100 sama dengan 76 per min 74. Delta H sama dengan 2 kali 100, 200 meter gitu ya, tekan tinggiannya. Selanjutnya kita belajar tentang hukum Boyle, di mana perkalian antara tekanan udara P dan volume V dalam ruang tertutup adalah konstan atau C. P kali V sama dengan C. Udara pada wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua. Contohnya ini, suatu balok berisi udara dimasukkan ke balok yang kedua. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 gitu ya. Kalau dua buah wadah dihubungkan dan diberi sekat. Nah, di sini ada sekatnya. Berarti bisa dibuka, ditutup. Berarti dia akan didapatkan tekanan campuran sama dengan P1 kali V1 plus P2 kali V2 dibagi V1 plus V2 gitu ya. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Gas di ruang tertutup mula-mula mempunyai volume 400 cm3 dan tekanannya 6 atm. Berapa tekanan gas jika volumenya menjadi 250 cm3? Berarti diketahui volume mula-mula V1 400 cm3, tekanan mula-mula P1 6 atm, dan V2 250 cm3. Yang ditanya tekanan kedua, berarti P2. Langsung masuk ke rumus hukum Boyle. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 6 kali 400 sama dengan P2 kali 250. Berarti P2 sama dengan 6 kali 400 bagi 250. Hasilnya 9,6 atm. Itu ya, lebih jelas ya. Kalau udah kita masuk ke pipa Torricelli. Di sini ada gambar pertama, sebuah pipa, sebuah tabung. Dia berisi cairan air raksa. Dia ketinggiannya sejajar dengan raksa. Di sini ada B. B itu tekanan barometer, kemudian PT. PT itu tekanan pipa Torricelli. Kemudian di sini L.
L1 itu panjang kolom udara. Maka tekanannya P di pipa Torricelli ini sama dengan B, nilainya sama dengan barometer, yaitu 76 cm Hg. Kemudian kalau gambar 2, di sini pipanya dinaikkan ke atas, ditarik ke atas, berarti ada delta H. Delta H itu ketinggian raksa. Kemudian ada L2. L2 itu kolom raksa di dalam pipa. Ini kolom yang kosong itu ya. Berarti P-nya tekanannya B min delta H, minus ya, berkurang. Di mana P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1 tadi kan barometer, berarti B kali volume alas kali panjang L. Berarti A kali L1 sama dengan P2 kali A kali L2. hanya kita coret, tinggal P2 sama dengan L1 per L2 kali B, gitu ya. Untuk gambar yang ketiga, dia kalau ditekan ke bawah, maka dia akan mempunyai delta H ini bertambah, berarti ya, berarti P-nya sama dengan B plus delta H, gitu. B itu barometer 76, P itu tekanan Torricelli, P1 itu tekanan gambar 1, V1 volume gambar 1, P2 tekanan gambar 2, V2 volume gambar 2, L1 itu tinggi kolom udara gambar 1, L2 itu berarti gambar 2, delta H kenaikan atau penurunan raksa, gitu ya. Sekarang masuk ke manometer, alat ukur tekanan udara dalam suatu ruangan. Yang pertama, manometer terbuka. Nah, dia ini ada terbuka kaki sebelah kiri. Dia dengan reservoir, di sini berisi gas PR, tekanan reservoir. Di sini ada raksa. Ketika raksanya sejajar, maka tekanan reservoir sama dengan tekanan barometer, gitu ya. Di sini satunya cm Hg, rho raksa, rho gas reservoir, kemudian rho cairan, gitu. Selanjutnya yang gambar 2, nah dia menekan, tekan reservoirnya menekan, berarti dia pipa kiri lebih tinggi daripada pipa kanan, berarti dia mempunyai delta H. Berarti tinggal dijumlah, P sama dengan B plus delta H, gitu ya. Kemudian kalau gambar 3 berkurang, berarti B minus delta H, gitu. Dia lebih besar ininya, tekanan barometernya. Kalau isinya bukan raksa, ini PR sama dengan B plus delta H kali rho C kali per rho R. Kalau dia ini minus berkurang, berarti B minus delta H kali rho C kali rho R, gitu ya. Contoh soal, manometer raksa terbuka digunakan untuk mengukur tekanan gas tertutup. Ternyata perbedaan tinggi raksa delta H 4 cm, barometer B 76 cm. Yang ditanya, permukaan raksa di kaki tertutup lebih rendah, berarti plus ya, berarti yang A, P sama dengan B plus delta H, 76 tambah 4, 80 cm Hg. Kemudian kalau raksa di kaki tertutup lebih tinggi, berarti minus P sama dengan B minus delta H, 76 min 4 sama dengan 72 cm Hg. Ini ya, lebih jelas ya. Sekarang kita masuk ke manometer tertutup. Nah, dia ada tutupnya di sini. Di sini raksa, ini ketika sejajar berarti PR sama dengan B, gitu ya. Kemudian ketika gambar 2, ini kaki kiri lebih tinggi. Di sini ada L2, ada delta H. Delta H tadi kan ketinggian raksa. L2 itu adalah panjang kolom raksa. Ini PR, berarti gambar 2 itu PR sama dengan L1 per L2 kali B plus delta H. L1 itu nilai yang pada gambar 1 tadi, ketinggian mula-mula kolom raksa, gitu ya. Kemudian kalau raksanya ini di kaki kiri lebih rendah, berarti minus. Berarti PR sama dengan L1 per L2 kali B minus delta H, gitu ya. Jika isinya bukan raksa, ini sama kayak rumus yang tadi. Sudah jelas ya.
Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video lainnya ya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.